Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah mendatangi kajian ilmu, membahas materi yang maha penting yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ratusan ribu para sahabatnya selama berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun beliau mengajarkan akidah secara khusus di kota mana? Kota Mekah. Tidak ada materi wudu, tidak ada pelajaran sholat, tidak ada pelajaran zakat, puasa. 13 tahun beliau menyampaikan akidah Islam ya, di hadapan para sahabat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tata cara beragama beliau hingga akhir zaman. Masih melanjutkan pembahasan tentang akidah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang diambil dari kitab Hadihi Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wala ashhadu li muayyanin bi jannatin wala narin illa liman syahidtu lahu an-nususu. Seorang muslim yang akidahnya benar tidak boleh memastikan dengan menyebut nama seseorang itu pasti masuk surga atau masuk neraka. Tidak boleh memastikan selama tidak ada apa? Tidak ada dalil. Walaupun kita menilai orang tersebut sangat-sangat bertakwa, tidak boleh kita mengatakan Kiai A, Kiai B pasti masuk surga. Tidak boleh. Demikian juga sebaliknya, kita melihat orang itu penuh dengan dosa, banyak dosa-dosa besar yang dia lakukan. Hampir semua dosa dia kerjakan kecuali syirik akbar. Kita tidak boleh memastikan orang tersebut pasti masuk neraka. Yang dibolehkan memastikan seseorang itu masuk surga kalau ada nas dari Al-Quran maupun hadis, ya, kalau ada dalilnya. Ya, seperti 10 orang sahabat kal asroti, ya, 10 orang sahabat yang disebutkan melalui hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah dan seterusnya, termasuk sampai Sabit bin Qais. Ini juga sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah dijamin masuk surga. Demikian juga orang-orang yang disebutkan
oleh dalil dia pasti masuk neraka, di antaranya Fir'aun, ya, Qarun, ya. Ayahnya Ibrahim alaihissalam, Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir lainnya yang secara khusus disebutkan namanya sebagai penghuni neraka. Adapun yang tidak disebutkan, ya kita nyatakan secara umum saja. Setiap orang yang wafat dalam keadaan kafir, dia pasti masuk neraka tanpa memastikan dengan menyebut namanya. Gitu ya. Wa arjulil muhsinina minal mu'minina an ya'fuwallahu anhum wa yudkhilahumul jannata birahmati. Ya, setiap muslim memiliki hati yang penuh harap agar saudaranya yang sesama muslim itu dimaafkan oleh Allah. Makanya setiap khatib itu janggal kalau dia turun dari mimbar tidak mendoakan saudaranya. Wah, itu khatibnya lupa itu. Dia pasti akan mendoakan kan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Itu sebagai bentuk harapan dirinya dan saudara-saudaranya yang masih hidup maupun yang sudah wafat dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sudah wafat meninggal dengan membawa apa? Tauhid. Betapapun besar dosanya, dia masih punya harapan. Ya, dan kita jangan pelit ketika ada yang meninggal di grup misalnya, ya kita doakan. Baik dengan template doanya atau dengan ngetik ya. Yang malas kan tinggal ada cari template innalillahi masuk share gitu ya. Malas biasanya. Stiker. Kalau saya ketik ya supaya ketikan itu berpahala. Ya, kan orang itu akan dibalas sesuai dengan usahanya. Kalau stiker ya nanti dia stiker juga nanti dia. Kalau mati dibalas dengan stiker lagi. Ya sekali-kali lah ketik ya. Semoga diampuni dosanya, diterima amal solehnya, dijadikan kuburannya taman surga. Nanti kita pun akan dibalas seperti itu. Kalau cuma stiker ya nggak apa-apa, itu bagus juga. Nanti kita pun kalau mati juga dibalas dengan stiker. Dan berharap Allah SWT akan memasukkan setiap orang yang mati dalam keadaan bertauhid, mati sudah bertobat dari syirik akbar. Dulu dia dukun, tapi sudah bertobat, ya. Maka dia berhak masuk dalam surga. Birahmatihi, dengan kasih sayang Allah. Ya, bukan dengan amal solehnya, bukan ya? Bukan. Amal soleh itu hanya pancingan saja supaya Allah kasihan kepada kita. Kenapa? Sebanyak apapun sholat kita, sebanyak apapun sedekah kita, haji kita tiap tahun misalnya, umroh kita tiap bulan, tidak akan sepadan secuil pun untuk membeli surga. Jadi amalan ketakwaan kita hanya memancing supaya Allah kasihan. Sama seperti lomba. Daftar lomba jalan kaki cuma 5.000. Hadiahnya mobil, kan nggak sepadan itu. Daftarnya 5.000 masa hadiahnya mobil. Nah itu kasihan dari sponsor. Ya, orang yang berlomba-lomba dia beramal, ya daftarnya nggak sepadan dengan hadiahnya. Ya demikian juga orang-orang yang menjaga tauhidnya sampai mati, Allah akan memberikan surga karena rahmatnya. Rahmat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya karena kasihan. Biar memang kita adalah makhluk yang sangat butuh dikasihani. Ya, jangan sombong kita, saya nggak mau dikasihani. Oh sombong dia. Ya, jadi kita semua butuh belas kasihan dari Allah SWT. Termasuk Rasulullah masuk surga bukan karena amalannya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada yang meninggal, bagaimana ucapan kita? Rahimahullahu taala. Rahimahullahu taala. Semoga Allah menyayanginya.
Semoga Allah merahmatinya. Wala amanu alaihim wa akhafu alal musii, dan kita tentu punya perasaan takut kalau kita melihat saudara kita mati dalam keadaan melakukan maksiat, mati di tempat judi. Nah, itu kan kasihan sekali ya. Mati di tempat pelacuran, belum menikmati barang dagangannya keburu mati. Aduh, kasihan itu. Ada itu. Sudah makan pil kuat, sudah bayar, mau menikmati keburu dicabut nyawanya, aduh rugi 2 kali dia. Ada itu yang seperti itu, ya kan? Ada juga saya melihat langsung ya orang yang main kartu itu sampai lewat subuh, besoknya mati. Kebetulan mainnya di depan rumah saya. Rumah itu saya tinggalin. Ya, saya dapat cerita dari tetangga-tetangganya main di halaman rumah saya, main kartu sampai jam 3 atau jam 4 lah gitu. Kan ngantuk gitu kan, enggak salat subuh mati dalam keadaan megang kartu. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita takut ya seperti itu ya. Walaupun dia melakukan dosa besar, tetap kita perlakukan dia sebagai seorang muslim ya. Karena yang dilakukan itu adalah maksiat, bukan syirik. Wa astaghfirullah wa la uqannituhu min rahmatillah. Kita memberikan doa ampunan untuknya dan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah SWT. Mungkin dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan bermaksiat. Kan dia masih punya anak-anak, anaknya suruh rajin beramal soleh, harus rajin memintakan ampun untuk orang tuanya. Ya. Tidak boleh putus asa. Wa uhibbu ahlal adli wal amanati wa abghudu ahlal jawri wal khiyanati. Seorang muslim yang fitrahnya masih bersih, dia pasti akan cinta dengan keadilan, dengan amanah. Dia akan membenci orang yang menyimpang, orang yang khianat. Wa atba'u sunnata wal jama'ata. Seorang muslim yang lurus agamanya, yang lurus akidahnya, dia akan berusaha mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Mengikuti sunnah maksudnya mengikuti Rasulullah, mengikuti hadis-hadis yang sahih. Dia tinggalkan hadis-hadis yang palsu, hadis yang lemah. Makanya di Muhammadiyah itu ada majelis tarjih. Supaya apa? Supaya kita berusaha mengikuti hadis-hadis yang sahih. Yang palsu tinggalkan, yang lemah tinggalkan. Ya. Majelis tarjih juga mengikuti penilaian para ulama ahlu hadis yang punya kredibilitas di bidang hadis. Ya, majelis tarjih sering menggunakan tahrij ya, atau hasil penelitian Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad Sakir, Imam Su'aib Al-Arnaud, ya, Imam Al-Albani dan seterusnya. Ya. Bahkan sekarang sudah ada softwarenya lengkap di laptop. Tinggal masukkan hadis apa aja ketahuan itu. Mana yang sahih, mana yang palsu. Ya, itulah hebatnya Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah meninggalkan Islam dalam keadaan jelas. Mana yang putih jelas, mana yang hitam jelas. Dan Allah akan membangkitkan para ulama untuk berupaya menjaga hadis-hadis, ucapan-ucapan Rasulullah yang makbulah, yang sahih maupun yang hasan. Adapun yang batil, yang dhaif, yang lemah, yang palsu itu akan diketahui. Ya. Berbeda dengan hadis nabi-nabi sebelumnya. Belum pernah dengar hadis dari Nabi Isa, belum pernah saya. Ya kan? Hadis Nabi Musa sudah hilang, nggak ada yang menjaganya. Ya kan? Jangankan hadis Nabi Isa, hadis Nabi Musa, kitabnya sudah dirusak, ditambah dan dikurang.
Wa ajtanibu sududa, dan seorang muslim itu berusaha menjauhi segala bentuk penyimpangan, terutama penyimpangan akidah. Kita harus bertanya kepada ustadz yang dipercaya, boleh nggak ustadz saya mengikuti tuan guru A, tuan guru B? Dilihat dulu akidahnya bagaimana. Kalau akidahnya menyimpang, tidak boleh diikuti. Tanya MUI, ya, sesat gak itu orang itu? Ya, kalau sesat jangan diikuti. Ya, kadang orang malas bertanya, dia merasa dirinya sudah bisa memilah-milah mana yang baik dan yang buruk. Ternyata banyak, ya, dia merasa sudah bergelar master. Iya, kalau dia master agama, master pertanian, ya, nggak bisa bedakan mana akidah yang sahih, mana akidah yang batil. Terjerumus, ya, jadi murid, ya, tuan guru yang akidahnya menyimpang. Bahkan yang lebih parah lagi, doktor agama, ya, menyimpang dia. Ini bahaya, ya, bahaya. Wal khilafah wal firqah, ya, seorang muslim yang baik menjauhi dari perpecahan, ya, berusaha untuk menjaga persatuan di atas akidah yang lurus. Percuma bersatu kalau di atas akidah yang rusak. Bersatu di atas akidah yang rusak itu hakikatnya bukan persatuan. Namanya apa? Persatean. Ya. Persatuan kan ada kulit, ada hati, ya kan? Ada jantung ditusuk jadi satu. Ya, persatean namanya. Ya. Bukan persatuan. Wa akilul ilma ilallahi fima istabaha alaya ilmuhu, dan menyerahkan ilmu yang belum kita ketahui kepada Allah, sesuatu yang masih samar. Umpamanya kita membaca tafsir, kita belum paham ini maksudnya apa ya tafsir ini, ya. Selama belum ketemu dengan orang yang ahli di bidangnya, ya kita serahkan saja kepada Allah, jangan kita otak-atik sendiri. Syukur-syukur kita bisa mencari orang yang ahli di bidang tafsir. Kita tanyakan, itu maksudnya apa Ustaz? Jangan kemudian kita menafsirkan dengan pikiran kita sendiri yang masih belum mampu. Wa arus salata halfa kulli birrin wa fajirin min ahlil kiblati wa alaman mata minhum. Seorang muslim tidak boleh ekstrim. Tahu ekstrim? Apa itu ekstrim? Kelewat batas, ya. Masih dibolehkan sholat di belakang imam meskipun dia adalah pelaku dosa besar. Imamnya mohon maaf tukang judi, gak apa-apa. Kalau memang dia imam di situ, imamnya tukang mabuk, sah sholatnya. Walaupun kita dibolehkan mencari masjid lain yang imamnya track recordnya orang yang baik. Ya. Tidak dilarang kita mencari masjid yang imamnya baik akhlaknya. Tidak ada bukti kalau dia pelaku dosa-dosa besar. Ya. Tetapi hukumnya boleh, ya. Boleh sholat di belakang imam yang fajir, imam yang termasuk ahlul ma'asi, pelaku maksiat. Ya, selama dia masih muslim, hukumnya boleh. Jangan kemudian kita ekstrim, ya. Sudahlah nggak ada masjid, imamnya fajir, lalu kita tidak mau sholat berjamaah. Itu namanya ekstrim. Ya, ekstrim namanya. Wala ushidu ala ahadin minhum bikufrin. Tidak boleh sembarangan mengkafirkan seorang muslim. Ya. Malam yudhir minhum syai'un min dzalika, selama belum ada bukti yang kuat. Hukum asal seorang muslim itu selamat dari tuduhan. Ya, sebelum ada bukti yang kuat, kita tidak boleh terburu-buru ikut-ikutan mengkafirkan. Demikian juga mensyirik-syirikan.
memunafik-munafikan atau mengatakan ahli bid'ah dan seterusnya tanpa bukti yang kuat. Ya, karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sembarangan, ya. Dia mengatakan dirinya ahlus sunnah, paling salafi. Hanya gara-gara melihat orang itu merokok, langsung dikatakan ahli bid'ah, ya. Kan baru sebatas merokok itu bukan bid'ah, itu maksiat, maksimal maksiat lah. Sebagian ya ustadz ada yang masih menganggap aku sekedar merokok saja langsung dicap bawa stempel ahli bid'ah. Seperti itu. Aduh, ini ekstrim sekali. Ada itu penceramahnya di Masjid Maulidiyah dan Setaru. Korbannya kawan saya soalnya. Kawan saya kan merokok itu. Ini nggak benar ini. Saya pengen memanggil guru kamu di Surabaya, nggak seperti itu, demi Allah. Kamu nih bergaul dengan siapa? Baru SPDI petatak petenteng dulu. Masa orang merokok dicap ahli bid'ah? Orang doa berjamaah dicap ahli bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Dia mengaku seorang salafi. Ya. Ada itu di Masjid Maulidiyah. Enggak perlu saya sebut namanya ya. Silakan searching sendiri. Ini perlu saya sampaikan karena ini terjadi. Kawan saya yang jadi korban. Ya, seorang guru. Ya. Saya dikatakan ahli bid'ah katanya. Na'udzubillah. Ini ekstrim ini ya, ekstrim. Bahaya. Ini bahayanya kalau ngajinya setengah-setengah. Ya. Dia ngaji kurang mateng. Harusnya balik lagi, ulang lagi dari awal. Ya, harus ulang lagi karena ekstrim sekali dia. Ya. Wa akilu sarairahum ilallahi ta'ala, dan menyerahkan segala bentuk rahasia dari seorang muslim. Hal-hal yang rahasia kita serahkan kepada Allah. Jangan kita mencari-cari sesuatu yang menjadi bagian privasi seorang muslim. Kecuali kita penyidik, ya betul, namanya penyidik digaji oleh pemerintah untuk meneliti seseorang apakah korupsi atau tidak. Kalau kita bukan penyidik, jangan kita berprofesi penyidik yang ilegal. Ya. Kita ini bukan penyidik, menyelidiki orang lain, ya. Penyidik ilegal namanya. Kalau penyidik yang dibayar oleh pemerintah untuk menelusuri rekening seseorang, dapat aliran dana dari mana, menyadap HP-nya, itu memang dia ditugaskan Wil Amri untuk melakukan penyelidikan. Ya, saya dengar dari kawan saya yang pegawai KPK itu. Mereka masuk mobilnya kita nggak akan nyangka kalau itu mobil isinya peralatan canggih. Ya, bisa menyadap ya HP seseorang yang akan diselidiki. Bisa disadap ya. Percakapannya, WA-nya, SMS-nya dan seterusnya. Ya. Berikutnya wala arah al-khuruj 'ala al-a'immati wa ulatil umuri wa injaru, ya. Seorang muslim yang akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak akan bermudah-mudahan keluar dari rumahnya mengangkat senjata untuk menyerang pemerintah yang zalim. Ya, pemerintah kita zalim tidak? Ada yang zalim, ada yang tidak ya. Ada juga yang soleh ya. Di beberapa tempat ada yang adil kepada rakyatnya. Seandainya pemimpin kita zalim, ya, itu tidak boleh kita mengangkat senjata. Masing-masing kita kan punya ormas, ya kan? Ada yang kecil ormasnya, tingkat yayasan, ya. Yayasan pun belum punya kelengkapan, ada yang lengkap masih sebatas notaris. Ada juga yang ya persyarikatan seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan seterusnya. Mereka pasti punya ulama, kan begitu? Ya, punya puncak pimpinan. Mereka lah yang berhak untuk menasihati ulil amri, ya, karena lebih didengar. Ya, alhamdulillah dari mulai negeri ini didirikan, Persyarikatan Muhammadiyah sudah berdiri, NU juga sudah berdiri, tidak pernah mereka keluar mengangkat senjata menyerang pemerintah, tidak pernah. Yang ada menasihati. Yang menyerang aparat pemerintah itu siapa? Siapa? Ada nggak?
yang sering diperingati 30 September itu loh. Iya, itulah yang pernah membunuh para jenderal. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah ada yang mengkudeta dengan tragedi berdarah, enggak ada. Yang ada menasihati. Indonesia kan lahir 1945. Persyarikatan Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama berdiri sebelum merdeka. Jadi NKRI ini adalah anak kandung NU dan Muhammadiyah. Enggak mungkin anak kandung dibunuh oleh orang tuanya. Ya kan? Enggak mungkin. Ya. Bahkan kemarin ya ada nasihat bagus dari Syekh Busro Muqaddas ya. Orang Muhammadiyah itu harus kritis kepada pemerintah, tetapi santun, ya, tidak boleh mencela. Bahkan sudah dicontohkan oleh Kiai Fahrudin, ketua PP Muhammadiyah tahun berapa itu? Zaman Soeharto, ya. Beliau ketika ingin menasihati Pak Soeharto, Allahu yarham, itu dengan bahasa Jawa tingkat levelnya level keraton. Kalau orang biasa nggak paham itu, karena saking halusnya dengan bahasa Jawa kromo inggil untuk memberikan nasihat. Anda sebaiknya turun, tidak boleh memimpin lagi karena masyarakat Indonesia sudah tidak percaya. Itu dengan bahasa yang sangat santun. Kirim surat dan dibaca oleh Bapak Soeharto. Allah ya. Dan beliau tidak tersinggung karena bahasanya santun. Sudah dicontohkan, ya. Jadi tidak ada ceritanya orang yang tidak senang dengan pemerintah lalu keluar mengusung senjata. Itu biasanya orang-orang khawarij, orang-orang yang tidak sabar dengan kemungkaran. Kita bernahi mungkar tetapi tetap dijaga kesantunan. Wa arata'atahum min ta'atillah faridatun man lam ya'muru bi maksiatin. Mentaati ulil amri itu hukumnya wajib, bahkan termasuk dianggap ketaatan kepada Allah. Malam ya'muru bi maksiatin, selama pemerintah kita menyuruh sesuatu yang tidak mengandung maksiat. Membuat aturan apa saja boleh selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib ditaati. Ya, saya yakin di sini semuanya punya KTP ya. Ada orang-orang yang malas ngurus KTP sampai umur 50 belum punya KTP. Berarti dia nggak taat dengan ulil amri. Ya. Aturan KTP kan nggak ada pertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ngurus KK, ngurus SIM, ya. Kalau telat-telat sedikit ya wajar ya. Tapi paling tidak dia mau berusaha ngurus SIM, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang saya tidak mau taat kepada pemerintah RI karena tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, ini orang yang pemikirannya sempit sekali. Saya tidak mau taat kepada pemerintah RI karena syariat Islam belum ditegakkan. Ini pemikiran yang sangat sempit. Siapa bilang syariat Islam tidak ditegakkan? Ditegakkan, hanya saja belum sempurna. Ya, syariat Islam kan diperbolehkan di Indonesia, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, hanya belum sempurna. Apa yang belum? Hudud yang belum. Ya, sanksi bagi para pelaku tindakan kejahatan itu belum. Ya, bersabar, ya, bersabar. Insya Allah suatu saat nanti masyarakat sudah jenuh dengan hukuman-hukuman yang dibuat oleh manusia, ternyata tidak efektif, ya. Maka mereka akan berusaha untuk menawarkan Al-Quran, hadis Rasulullah sebagai rujukan dalam penegakan hukuman. Kapan ya nggak tahu, wallahu a'lam. Yang sudah di Saudi Arabia, Brunei Darussalam. Ya. Tetapi secara umum syariat Islam sudah ditegakkan di negara kita, walaupun masih belum sempurna, yaitu hudud. Jadi kalau ada orang yang mengatakan syariat Islam belum ditegakkan,
Berarti selama ini dia tidak sholat berarti. Ya kan? Sholat bebas, adzan bebas, haji didukung oleh pemerintah, puasa juga didukung. Berbeda dengan negara Singapura, adzan dilarang. Suara adzan nggak boleh keluar, harus di dalam masjid saja. Jadi toa di sana nggak laku itu, ya nggak laku di sana. Ya, di Singapura teman saya kan ikut pelatihan ke Singapura, nggak ada adzan lah, susah nyari adzan. Ya, di Indonesia alhamdulillah dibebaskan syariat adzan, dan itu adalah ciri negeri di mana syariat Islam itu ditegakkan. Jadi jangan memandang sempit syariat Islam itu hanya melihat potong tangan, rajam, ya, penggal leher dan seterusnya. Bukan hanya itu saja. Wa aral masha 'alal khuffaini fi safari wal hadri. Tinggal dikit lagi ya. 10 menit lagi. Kama tawatarat bidzalika al ahadisu al qauliyatu wal amaliyatu. Memandang, mengusap sepatu bagian atas, kalau enggak sepatu atau kaos kaki, dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar, ini hukumnya sunnah berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Rasul. Kenapa kok ini dimasukkan ke dalam materi akidah, walaupun ini materi fikih? Karena di sini ada perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Syiah tidak meyakini sunnah mengusap sepatu bagian atas. Untuk apa? Mengganti wudu, membasuh dengan air. Umpamanya dari rumah kita berwudu nih, lalu pakai sepatu. Ya, nanti duhur batal, buang angin. Mau sholat, semua anggota wudu dilaksanakan seperti biasa. Ketika sepatunya nggak dilepas atau kaos kakinya nggak dilepas, maka cukup diusap saja, boleh. Waktunya 24 jam untuk yang mukim. Untuk yang safar 3 hari. Walaupun alasannya saya malas wudu membasahi kaki, boleh, nggak apa-apa. Selama sebelum memakai kaos kaki itu berwudu sebelumnya. Kan batal nih, kan wudu lagi kan? Mau sholat duhur misalnya, saya mau malas melepas kaos kaki, nggak apa-apa. Jadi wudunya cukup yang lain seperti biasa. Nah, bagian kaki nggak usah dibasuh dengan air. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para sahabat mengamalkan ini, terutama ketika cuaca ekstrim. Di Timur Tengah itu kan kalau panas sekali, kalau dingin sekali. Nah, Syiah itu menolak hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan mengusap 2 kaos kaki. Pernah mengamalkan nggak? Sayang sekali, yang ini mas sekali lah seperti itu. Ya, saya sering itu dari rumah berwudu, kemudian pakai kaos kaki, pakai sepatu, lalu menjelang duhur batal, ya kan? Saya wudu lagi, tapi bagian kakinya cukup diusap bagian atasnya. Ya, ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya, nanti dikira orang, kamu malas wudu, nggak membasuh kaki. Ya karena nggak tahu saja. Kalau yang tahu dia pasti paham. Ya. Dan ini juga menjadi pijakan para ulama bahwasanya Islam itu dibangun di atas dalil. Akal mengikuti dalil, ya. Kenapa mengikuti dalil? Seandainya agama Islam dibangun di atas akal, tidak dibangun di atas dalil, tentu Rasulullah ketika safar, ketika berwudu, beliau tidak akan mengusap bagian atasnya. Pasti beliau akan mengusap bagian bawahnya, karena yang kotor bagian bawahnya. Tetapi karena Rasulullah disuruh oleh Allah mengusap atasnya, para sahabat ikut-ikutan mengusap bagian atasnya. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Lau kana dinu birra'yi, seandainya agama Islam dibangun tidak dengan dalil, dibangun dengan otak saja, lakana asfalul khufi aula bil masih min a'lahu. Pasti ketika mengusap sepatu atau kaos kaki, yang diusap itu pasti bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Tetapi kata beliau, wa qad ra'aitu nabiyya, aku melihat, sungguh aku melihat Nabi yang sau ala dohiri,
Ya. Hufihi, aku melihat Nabi mengusap sepatu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Terakhir, wala usaddiqu kahinan wala arrafan wala man yud'i syai'an yukhaliful kitab wa sunnata wa ijma' al-a'immah. Seorang muslim yang akidahnya lurus, dia tidak akan pernah membenarkan ucapan tukang ramal atau dukun. Karena ada larangan yang tegas dari Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, ya, mendatangi dukun, fasa'alahu, lalu dia bertanya an syai'in, tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Dia wajib salat tetapi tidak diterima. Ya, itu hukuman orang yang mendatangi dukun, mendatangi peramal, bertanya sesuatu. Ya. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada diskusi, dipersilahkan.